Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Made Mahariasa. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai reaksi redoks, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Sebelumnya, pasti kita pernah melihat reaksi seperti ini. Percobaan ini kita akan membuktikan apakah terjadi reaksi redoks di mana terjadi oksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+ dan reduksi dari MnO4- menjadi Mn2+. Baik, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah wadah. Ini bisa menggunakan gelas atau gelas beling atau gelas plastik ya. Tapi yang transparan artinya warna putih gitu ya. Jadi kita bisa melihat perubahan apa yang terjadi ya. Kalau pakai gelas berwarna nanti susah mengamatinya. Kemudian ada pengaduk, terserah pengaduknya mau pakai apa. Ini saya pakai sumpit kayu, menggunakan sendok juga bisa. Kemudian ada sendok, ini sendoknya terserah sendok apa saja ya. Nanti digunakan untuk mengambil serbuk PK ya, untuk dilarutkan di dalam air. Ini air, tidak harus air mineral, air apa saja. Kemudian ini paku, nah ya. Paku, bisa juga menggunakan sabut cuci, tapi pastikan dulu sabut cuci piringnya mengandung besi atau tidak. Kemudian ini PK ya, atau ini biasanya obat gatal ya. Ini dijual di toko obat atau apotek terdekat, harganya lumayan murah, saya beli waktu itu 4.000. Kemudian ini aki jur. Nah, air aki itu ada dua yang dijual di bengkel, itu ada warna biru dan warna merah. Jadi kalau untuk percobaan ini gunakan warna merah. Dan air aki ini mengandung H2SO4 yang kalau kena kulit ini bisa menyebabkan gatal-gatal. Jadi pada percobaan kali ini hati-hati jangan sampai ada kontak dengan larutan atau air aki ini ya. Oke, kita saksikan percobaannya. Baik, langkah percobaan kali ini adalah pertama PK, kita buka ya. Ambil sedikit saja ya, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja ya. Kalau banyak-banyak nanti warna larutan semakin pekat, prosesnya semakin lama. Ini saya sedikit aja ya, terlihat. Nah, kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan air ya. Kita aduk sampai PK-nya larut ya. Nah, kemudian setelah PK-nya dirasa larut, kemudian kita masukkan paku ya. Ya, PK ini mengandung KMNO4 yang ketika dia dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan berwarna ungu. Ini merupakan ciri khas dari KMNO4 ya. Kita masukkan pakunya. Amati dulu ya keadaan awal pakunya, ada banyak karat atau tidak. Kebetulan paku saya dalam keadaan bersih ya. Saya masukkan. Ya, saya aduk. Setelah diamati, tidak terjadi perubahan apa-apa ya pada paku. Selanjutnya kita tambahkan air aki. Hati-hati dalam menggunakan air aki ini, jangan sampai ada yang kena anggota tubuh ya, karena gatal. Kita tambahkan. Sekarang kita akan amati perubahan apa yang terjadi ketika ditambahkan oleh air aki. Kan tadi kalau ditambah paku dengan KMNO4 saja itu tidak terjadi apa-apa. Bagaimana jika ditambahkan air aki ya? Kita aduk-aduk terus ya.
Baik, setelah ditambahkan air aki, terlihat ya ada reaksi yang terjadi di mana terjadi ada gelembung-gelembung di sekitar paku. Apakah terlihat? Ya, ada gelembung-gelembung naik. Nah, kenapa bisa seperti ini? Sekitar kita, besi yang saya pegang ini bukan besi dalam wujud Fe2+, ya. Ini dalam bentuk unsur bebas, yaitu Fe simbolnya. Lalu bagaimana ketika dia menjadi Fe2+? Nah, tadi kan pas paku dimasukkan ke dalam gelas wadah, ketika di dalam KMNO4 tidak terjadi apa-apa. Namun ketika ditambahkan dengan air aki ini salah satu komponennya adalah H2SO4 atau asam sulfat. Ya. Kemudian ketika ditambahkan air aki, nah besi ini sudah ada reaksi ya, terbentuk gelembung-gelembung. Nah, paku atau besi Fe bereaksi dengan H2SO4 akan menghasilkan FeSO4. Nah, FeSO4 ini ketika terion akan menjadi Fe2+ dan SO4 dan gas hidrogen atau H2. Nah, gelembung gas di sini berarti menandakan terbentuk gas hidrogen, ya. Jadi Fe dalam hidup kita itu bukan dalam bentuk Fe2+, melainkan dalam bentuk unsurnya Fe. Bagaimana Fe menjadi Fe2+? Yaitu di percobaan ini ada pengaruh dari air aki yang mengandung H2SO4, ya. Baik, prosesnya masih berlangsung, ya. Di sini terjadi reaksi antara Fe, kan sudah muncul gelembung-gelembung, berarti sudah menandakan terbentuk ion Fe2+, bereaksi dengan KMNO4, ya. PK ini mengandung KMNO4 atau KMNO4 yang terion menjadi MnO4 ya. Kita akan lihat hasilnya, ya. Baik, setelah ditambahkan air aki, makin banyak gelembung yang terjadi ya, bisa kita lihat pada naik ke atas gelembung-gelembung hidrogennya. Ini menandakan reaksi pembentukan Fe2+ sedang berlangsung. Berdasarkan teori, MnO4- menjadi Mn2+, terjadi reaksi reduksi dan terjadi perubahan warna, di mana MnO4- berwarna ungu dan Mn2+ menjadi tidak berwarna. Reaksi masih berlangsung, warna makin lama makin pudar ya. Ya, warna semakin memudar ya, menandakan terjadi reaksi redoks. Semakin memudar, bisa kita lihat ya. Terus memudar setelah 50 menit. Inilah yang terjadi ya. Warna larutannya menjadi berubah menjadi tidak berwarna ya. Oke. Berikut adalah pembahasan mengenai reaksi yang terjadi. Gambar terlihat terdapat perbedaan antara paku pada awal percobaan dengan akhir percobaan. Terlihat pada paku akhir percobaan setelah didiamkan begitu lama terjadi peristiwa pengkaratan. Hal ini karena Fe2+ teroksidasi menjadi Fe3+ dan Fe3+ bereaksi dengan oksigen akan membentuk Fe2O3 yang merupakan senyawa karat, sehingga hasil percobaan pakunya menjadi lebih berkarat daripada awal percobaan. Baik, reaksi yang terjadi pada percobaan kali ini adalah ketika logam paku bereaksi dengan air aki yang mengandung H2SO4 akan menghasilkan FeSO4 dan gas hidrogen. Gas hidrogen bisa kita lihat di mana pada percobaan terdapat gelembung gas dan FeSO4 ini akan terurai menjadi ion-ionnya membentuk Fe2+ dan SO4 2-. Ketika Fe2+ bereaksi dengan MnO4- yang berasal dari KMNO4 dari PK akan membentuk Fe3+ dan Mn2+, di mana kita tahu bahwa KMNO4 larut dalam air membentuk larutan berwarna ungu tua yang awal percobaan berwarna ungu, kemudian
MnO4- ini adalah zat pengoksidasi yang sangat super kuat dan di bawah kondisi asam, artinya penambahan H2SO4, ia akan tereduksi menjadi ion Mn2+ yang tidak berwarna. Sehingga pada percobaan ini terbukti terjadi reaksi redoks antara besi Fe2+ dengan Fe3+ oksidasi ya, dan MnO4- reduksi menjadi Mn2+. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.